Tadi Pak Sekam bilang, Ustadz nggak usah panjang-panjang tausiahnya, kultum saja kata beliau. Kultum kuliah terserah antum ya. Masya Allah. Temanya adalah masih cintakah kita kepada Rasul? Jawabannya apa bukti cinta? Tadi sudah kita dengar lantunan selawat lewat hadrah istimewa kita, itu lantunan cinta Rasul. Syairnya dirubah tadi Bu ya, tapi syairnya bagus tuh, alhamdulillah. Yang luar biasa, datang pula kopi ini luar biasa. Kata orang Perum 2, memang nikmat secangkir kopi. Cakep dong, cakep. Memang nikmat secangkir kopi. Setelah ini ada nasi kebuli. Ayo kuatkan silaturahmi, jangan sampai kita saling membenci. Jadi cinta Rasul itu ringkasnya, selayang pandang saja supaya diingat, buktikan amalan-amalan yang dicontohkan Rasulullah. Karena nanti ada event khusus memperingati Maulid Nabi Muhammad. Saya tidak masuk ke ranah itu. Hari ini waktu yang sederhana saya gunakan untuk muhasabah buat kita semua. 10 amalan cinta Rasul tidak saya terangkan, tapi ingat baik-baik. 1, menjaga wudhu, terutama yang orang sering lupa sebelum tidur. 1, jaga wudhu. 2, pastikan bukti syukur kita ketika bangun tidur. Saya mau tes dulu. Bapak Ibu sekalian, bangun tidur ngapain biasanya? Bangun tidur terus. Nah, ini kurang bersyukur nih. Mestinya bangun tidur terus berdoa. Di kamar mandi janganlah lama. Sholat tahajud tak boleh lupa 100 kali istighfarnya. Ibu-ibu yang hafal tunjuk tangan tadi. Umroh bareng saya bulan Oktober. Hafal nggak tadi? Bangun tidur terus berdoa. Di kamar mandi janganlah lama. Sholat tahajud tak boleh lupa 100 kali istighfarnya. Sudah hafal? Coba. Hafal semua ya? Diskon 1 juta. Baik. Jadi yang kedua berarti sholat tahajud ya. Tadi menjaga wudhu. 2, sholat tahajud. 3, istighfar, banyak istighfar karena lautan manfaat. 4, tilawah Al-Quran. Saya yakin di sini semua pencinta Al-Quran. Ayo supaya kita fokus, lafaz itu kita baca sama-sama. Allahumma rahamna waj'alhu lana wa nura. Allahumma dhakkirna wa 'allimna warzuqna ana al-laili waj'alhu lana hujj ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Sudah berapa tadi? 4. Yang kelima, jangan lupa yang satu ini, yaitu silaturahmi. Silaturahmi hari ini luar biasa ini. Saya ringkas. Yang keenam, sedekah. Biar banyak lillahi ta'ala, tidak mengapa, daripada sedikit tapi tak rela. Betul Pak Haji ya? Yang ketujuh, khusus untuk kaum pria yang Imam Syafi'i mengatakan nggak ada uzur. Wa amal jama'atu fala urahisu fi tarkiha illa min uzrin. Dan tentang sholat berjamaah bagi kaum pria, aku tidak memberikan keringanan sedikit pun kecuali kalau ada
udzur. Berarti apa? Sholat berjamaah. Bagi bapak-bapak ini khususnya. Bagi ibu-ibu tidak wajib kecuali ada kemudahan. Misal ada kuliah subuh sekalian. Yang berikutnya jangan lupa, Masya Allah, ini amalan yang luar biasa. Jangan buru-buru pulang setiap selesai sholat subuh. Tunggu waktu syuruk, sholat isra. 2 rakaat nilainya seperti umrah pahalanya. Masya Allah. Yang berikutnya khusus bagi semua berlaku, yaitu tolabul ilm. Kata orang Kabasiran, tolong dibenerin kalau salah ucapan saya. Sebulan saya ngapalinnya ini, karena di sini banyak orang Sunda. Sing saha kaluar ti bumi, kanggo ngilarian ilmu, jalmi janten etak fisabilillah, dugi kawangsul deui. Betul atau salah, Pak? Saya ulangi ya, benar gak sih? Sing saha kaluar ti bumi kanggo ngilarian ilmu, jalmi janten etak fisabilillah, dugi kawangsul deui. Leres ya? Sebulan Pak ngapalinnya, Pak? Alhamdulillah. Nah, sudah yang terakhir nih, sunnah Rasulullah tentunya jangan lupa perbanyak puasa sunnah. Ya, puasa sunnah itu mengcover kekurangan kita dulu. Waktu mulai akil balik banyak puasa kita tinggalkan. Puasa sunnah itu banyak sekali nilainya. Di rincian tersendiri sudah dijabarkan dalam taklim. Kalau masih kurang, ambil cinta Rasulullah lewat pesan yang satu ini. Wa ma yazalu abadi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku semakin mencintainya. Alhamdulillah. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kelak kita akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang pertama, apakah masih cinta? Masih. Kedua, kenapa kita mencintai Rasulullah? Karena uswah hasanah, ya kan? Suri teladan terbaik. Dan inginnya kita nanti bersama Rasulullah di surganya Allah. Tapi di sini majelis ilmu ini kita berharap kelak kita bisa sehidup sesurga. Saya mau kasih syair sedikit. Yang hafal ceritanya umroh bareng saya. Ikuti, hafalkan. Komunikasi lewat udara. Ayo. Walau hanya sekedar WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala, agar kelak sehidup sesurga. Berapa ya? Kalau suami istri sayangnya sedikit berubah lah. Ini khusus suami istri. Ya, menatap awan ke angkasa. Cakep dong, cakep. Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Rumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup. Nah, sudah hafal juga. Nikmat kalau begitu. Alhamdulillah. Ngomongin muhasabah, saya jujur ingin bertanya juga kepada bapak-bapak. Wahai para suami, masih ganteng nggak? Kata siapa? Berarti istrinya soleha. Wahai para istri, masih cantik nggak? Bu, masih cantik nggak? Kata siapa? Kata suami ya. Berarti suami yang soleh, amin. Padahal kalau jujur, coba katakan yang sebenarnya saat bercermin. Tataplah cermin, berkatalah yang jujur. Ternyata kulit sudah kendur, tatapan mata pun sudah kabur, uban di kepala banyak berkabur, 1, 2, 3 gigi pun sudah gugur. Itu tandanya usia sudah. Maka jangan bicara ngawur, apalagi ngelindur.
Ya. Sarapan pagi nikmatnya makan. Kadang-kadang lontong. Boleh juga jengkol. Semua, Masya Allah. Pandailah bersyukur. Semoga panjang umur, tambah makmur. Yang hafal tadi tunjuk tangan. Apa? Masya Allah. Mulai dari situ kita ngomongin kajian yang sebenarnya. Baik ya. Jadi ternyata ketika kita bercermin, kita sudah usia senja. Betul ya? Bapak Ibu sekalian, pencinta ilmu perindu surga. Kalau kita ditanya, kira-kira bekal kita menghadap Allah sudah cukup atau belum? Yang merasa bekalnya cukup tunjuk tangan. Hati-hati ya. Seorang Mu'ad bin Jabal, juru dakwah Nabi, dijamin masuk surga, tidak merasa kepedean. Beliau sering menangis terseduh-seduh. Maka sahabat yang lain bertanya pada beliau, "Lima yabkika ya Mu'ad?" Mengapa engkau sering menangis wahai Mu'ad? Beliau menjawab, "Li'anna Allah azza wa jalla qabada qabdataini wahidatan ilal jannah wal ukhra ilan nar." Karena Allah hanya mencabut dua jenis nyawa. Satu nyawa dimasukkan ke dalam surga, satu lagi dilemparkan ke dalam neraka. Fa ana la adri min ayil fariqaina. Dan aku tidak tahu nanti dimasukkan kemanakah aku. Masuk surgakah aku atau masuk nerakakah aku. Jadi kalau kita renungkan ya, Rasulullah usianya berpulang ke Rasulullah 63 tahun. Yang hari ini usianya 62 tahun 29 hari. Barangkali ini malam terakhirnya ini. Tapi Ustaz, kan boleh bermohon dua perkara. Iya, dua perkara apa? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya barang pula amal kebaikan. Maunya begitu, panjang usia, banyak amalnya. Tapi siapa yang tahu? Nabi mengingatkan ini, jangan kau sia-siakan dirimu. Dua nikmat manusia sering tergelincir olehnya, nikmat sehat dan luang waktu. Maka kalau kita renungkan muhasabah kita, tiga hal. Ingat, ketika diberi nikmat bersyukurlah kepada Allah. Benar, ucapan syukur itu mudah, tapi prakteknya, karena syukur bukan sekedar lip service. Pertama dia harus menegakkan hakullah, hak Allah, hanya Allah yang diibadahi. Yang kedua, hakul walidaini, hak kepada orang tuanya, berbakti pada orang tuanya. Baru bersyukur dia. Cukup belum? Ada hakun nafsi, menjaga diri sendiri dari hal-hal yang buruk, dari tindak kezaliman. Yang keempat, namanya hakul ahli, hak dalam keluarga, karena kita punya keluarga. Kan pengennya nanti dengan keluarga sama-sama masuk surga, betul? Saya bacakan ayatnya agar kita nanti satu keluarga semua masuk surga. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Artinya surga Aden yang di dalamnya masuk orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, nenek moyangnya. Semoga itu orang tua kita semua. Amin. Adalah mereka pasangan hidupnya, suami istri. Semoga kita dan istri kita semua. Amin. Adalah mereka anak keturunannya. Semoga itu anak keturunan kita semua. Amin. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu.
Inilah akhir kesudahannya, engkau menjadi penduduk surga. Ingin sekeluarga masuk surga? Tadi surat apa ya? Kalau ada Pak Lurah, saya lihat Pak Lurah nggak kelihatan nih. Saya mau tembak dia kepada yang tahu tunjuk tangan 10 lembar warna merah gambar Bung Karno Hatta. Pak Lurahnya nggak kelihatan gitu. Surat apa itu? Kalau surat prolog udah otomatisnya. Ayatnya lupa. Kalau itu 1 lembar warna merah gambar Bung Karno Hatta. Nanti ya. Oh iya. Kemudian yang terakhir, hakul istimai, baru bersyukur, hak pada lingkungan sosialnya. Soleh individual itu tidak cukup. Sholatnya bagus, zikirnya bagus, tilawahnya bagus, puasanya bagus, tahajudnya bagus, tapi tidak peduli kepada lingkungan, belum dia dikatakan bersyukur. Makanya buktikan rasa syukur kita. Ini yang pertama. Yang kedua, bersabar ketika ditimpa musibah. Sebab musibah itu sunatullah, pasti kita akan mengalami cepat ataupun lambat. Bentuknya berbeda-beda. Dan tidak mungkin iman seorang mukmin dinilai kalau dia tidak melewati sebuah proses yang namanya musibah. Tapi orang beriman itu urusannya ajib saja. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan. Elok nian kata kami, rancak bana kece urang awak. Rancak bana. Cakep banget kata orang Betawi. Kalau kata orang sini apa? Elok. Saya pisan. Kalau kata orang Dasana apa ya Pak Sekcam? Bagus banget. Atau very good. Iya. Orang beriman urusannya ajib. Diberi nikmat dia bersyukur, fakana khairan lahu. Ketika diberi musibah dia bersabar, itu pun baik buat mereka. Maka melalui kesempatan emas ini, ayo kita renungkan. Ada 3 keadaan yang pasti kita alami juga, yaitu saat diberi nikmat bersyukur, saat diuji dengan musibah bersabar. Bahkan Rasulullah memberikan surat cintanya kepada kita, orang-orang yang hari ini mengalami hal yang tidak menyenangkan atau namanya musibah. Apa kata Rasulullah? Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, kesedihan, sakit, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Pertanyaannya Bapak Ibu, pilih mana ya? Sehat, dosa bertambah. Sakit, dosa diampuni. Pilih mana Bu? Sehat, dosa diampuni. Maunya begitu ya Pak Haji ya? Tapi sunatullah itu kelihatan dari sini. Banyak yang mulai geraknya kurang nyaman. Itu tandanya asam. Nah, ini kelihatan ini. Jadi pilih mana? Pilih sakit dosa diampuni atau sehat dosa bertambah? Biarlah sehat asal dosa diampuni. Nah itu bisa kita lakukan saat sehat kita ibadah. Nanti waktu sakit tetap dapat pahala. Karena sudah biasa dilakukan. Pahala apa? Pahala niat. Masya Allah. 2 ya. 2 keadaan. Bersyukur diberi nikmat. Bersabar ketika ditimpa musibah. Kemudian yang ketiga, memohon ampun ketika terjerumus dalam dosa. Izinkan Al-Fakir bertanya, tolong tunjuk tangan yang dosanya sedikit. Sebelah kiri, tunjuk tangan yang dosanya sedikit. Yang di tengah, tunjuk tangan yang dosanya sedang-sedang saja. Yang sebelah kanan, tunjuk tangan yang dosanya banyak. Saya tunjuk tangan lah ya, karena kita pasti banyak dosa. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim.
Mohon maaf Ustaz Abdullah, suara saya panas. Tapi dia menginspirasi. Ayat ini sudah cinta Allah ini. Tidak ada orang yang bebas dari dosa. Benar, betul atau sahih? Tidak ada yang bebas dari dosa. Betul? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan membuktikan dengan amal saleh, maka tergantilah seluruh keburukan yang menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi manusia makhluk yang doa lemah, tak punya kemampuan, pasti banyak dosanya. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa memohon ampun kepada Allah. Allah luas dengan kasih sayangnya. Maka istighfarnya jaga tuh di penghujung malam tuh, termasuk sunnah Rasulullah yang luar biasa. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar mohon ampun kepada Allah. Ternyata itu karakter ahli surga. Saya mau tanya, Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya ingin masuk surga, surga yang mana? Surga yang mana? Surga yang mana yang engkau suka? Jawab dong. Surga Firdaus yang aku suka. Kalau kamu ingin masuk surga, satu syaratnya wajib bertakwa. Pak, kalau istri yang mana, Pak? Saya mau nanya Bapak ini. Istri yang mana? Istri yang mana yang engkau cinta? Yang mana, Pak? Istri pertama. Jawabannya boleh. Apa itu? Istri solihah yang aku cinta. Gitu ya. Lihat saja tanda-tandanya. Uang belanja kurang, tidak masalah. Betul. Jadi tandanya uang belanja kurang nggak masalah ya. Allah karim. Bu, sekarang saya tanya suami yang mana? Suami yang mana yang paling baik? Bilang suami saya yang paling baik. Lihatlah suami yang baik. Engkau dikasih emas sekubit. Alhamdulillah, Masya Allah. Pernah, Bu? Pernah? Bukan sekubit, 70 kilo ya, Mas Mardianto. Allah karim. Ini baru setengah main ini loh. Wah, sudah dekat waktunya. 4 jam lagi ya, boleh? Ngomongin muhasabah ini, Masya Allah, merasa dosa banyak, maka kita mesti pandai menyiasati waktu. Ya, 3 waktu juga. Pertama, mengatur program waktu. Kalau tidak kita atur program waktu, nggak sukses. Pesan ayatnya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau engkau sudah selesai dari satu aktivitas yang satu, lanjutkan aktivitas yang baik. Kepada Allah engkau berharap. Kira-kira selama ini waktu kita sudah kita manfaatkan betul? Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Karena ternyata banyak orang itu masih menyia-nyiakan waktunya. Dan M yang kedua, kalau tadi mengatur waktu dengan program, M yang kedua menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat atau mubah yang berlebihan. Mubah berlebihan itu yang sering. Kalau nggak bermanfaat, sudah seringlah kita memahami tidak kita lakukan karena nggak ada gunanya. Tapi mubah yang berlebihan itu sering kita lakukan. Benar atau sahih? Apa contohnya? Mubah itu sesuatu yang boleh, tapi sering kita lakukan berlebihan. Apa contohnya? Bu, kalau malam buka WA nggak? Berapa kali? Satu hari berapa kali baca WA? Boleh nggak baca WA? Kalau banyak namanya berlebihan. Bahkan bangun tidur langsung buka di sono sini.
Tuh, jangan berlebihan tuh. Urusan makan minum pun di Al-Quran disebutkan nggak boleh berlebihan. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak cucu Adam, pakailah kalau mau pakaian yang bagus. Setiap masuk ke dalam masjid, makan dan minumlah, namun jangan berlebih-lebihan. Hari ini saya seragamnya luar biasa ini, musawarah dulu nih, masya Allah. Bagi satu dong. Luar biasa. Ibu-ibunya, masya Allah. Jilbabnya bagus-bagus, terus semoga dengan kreditan ya. Sudah lunas ya. Alhamdulillah, masya Allah. Kenapa saya katakan jangan berlebihan? Karena sering kita lakukan. Mohon maaf nih, Pak RW kemarin di sini ada acara 17-an nggak? Ada. Apa tuh lomba-lombanya? Alhamdulillah sih ya. Tapi tidak ada lagi lomba futsal laki-laki pakai long dress. Itu namanya boleh tapi berlebihan. Ya kan? Tasabuh itu bahkan. Man tasabuh bi qaumin fa huwa minhum, hati-hati. Mestinya 17-an itu ambil sairnya. Apa sairnya? Baju merah, celana putih. Cocok dipakai 17-an. Orangnya ramah, hatinya bersih, karena mudah memaafkan. Gitu mestinya. Jadi 17-an itu jangan berbaik juga. Lomba boleh, tapi jangan tasabuh, itu contohnya. Baik. Jadi hal yang berbeda tinggalkan. Yang terakhir, yang ketiga, ini rinciannya agak luas sedikit, tapi harus saya sampaikan. Yaitu menjauhi perbuatan menunda-nunda. Kalau menunda satu, kalau menunda-nunda banyak. Suatu hari Rasulullah memberikan warning tentang kata menunda. Ada seorang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayu sedekatin a'dhamu ajran. Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Bapak Ibu sekalian, saudaraku pencintaimu di surga, kalau tidak ditanya kira-kira sedekah apa yang paling besar pahalanya? Menyantuni anak yatim, alhamdulillah. Bangun masjid sholat, tafadhol. Menyantuni anak yatim berikut ibunya. Boleh. Apa lagi? Renovasi jalan, silahkan. Nabi Rasul tidak menjawab demikian. Ini yang uniknya jawaban Rasulullah. Ternyata Nabi mengkaitkan dengan waktunya. Sebab kalau urusan sedekah, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu nilainya sedekah. Bahkan lisan pun ini berpikir sudah sedekah. Kalimatnya bersedekah. Termasuk senyum juga. Senyum pakai tenaga tahu. Pakai tenaga ikhlas itu. Maka senyum manis, bukan senyum sinis. Coba kalau nggak ikhlas, senyumnya pahit, kecut, ya. Bahkan senyumnya senyum apa? Senyum membosankan gitu. Mudah-mudahan. Tuh. Nah, ini mengatakan apa? Jawabannya begini. Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra wa ta'murul ghina. Sedekah yang paling besar pahalanya engkau lakukan tepat pada waktunya. Pertama, ketika engkau dalam keadaan sehat. Kalau kita sedang sehat Bapak Ibu, badan sehat, dompet tebal, tanggal muda, shopping dulu atau sedekah dulu? Itu jujur tuh ya, jujur. Jadi bapak-bapak, badan sehat, dompet tebal, tanggal muda, sedekah dulu apa mancing dulu? Yang di sono ya. Waktu sehat. Sebab ketika sehat banyak godaan, banyak ujiannya, banyak keinginannya. Sedekah dulu mestinya. Yang kedua, ketika engkau sedang pelit, pernah nggak ingin sedekah tak jadi? Pernah nggak? Itu pelitnya tidak bisa dihalau, dikalahkan oleh setan. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan bisikkan kepadamu untuk berlaku kikir, pelit, medit, koret, kikir, bahir, apa lagi itu? Quran surat Al-Baqarah surat 2 268. Hati-hati. Padahal bukan soal jumlahnya, biasakan sedekah. Walaupun orang mengatakan kok sedikit, kata orang tidak di sisi Allah. Yang ketiga, takut miskin. Ada nggak orang sedekah takut miskin? Tidak ada.
Kalau ingin berkah, Allah harus disembah, istiqomah ibadah, jangan lupa sedekah, semoga rezekinya bertambah. Apa? Ya kenapa? Ketika apa? Berharap kekayaan, sedekah nunggu kaya. Kalau sempat kaya, kalau tak kaya-kaya, perlu salam. Nah, kisah ini perlu saya sampaikan untuk kita renungkan. Seorang saudagar kaya raya di Arab Saudi, kisah nyata, meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, maka si hakim mencari tahu siapakah ahli warisnya. Bertemulah dengan 3 orang yang berhak menerima harta warisnya tersebut. 3 orang dipanggil, maka ketiga yang terkejut dan bertanya kepada sang hakim, "Wahai hakim, mengapa kami dipanggil? Apa salah kami?" Hakim mengatakan, "Engkau tidak punya salah, tapi engkau dapat anugerah, yaitu warisannya ratusan miliar untuk dibagi-bagi mereka bertiga." Masya Allah. Awalnya mereka sujud syukur tuh, sujud syukur, alhamdulillah gitu ya. Tapi kemudian hakim menyempatkan sebuah pertanyaan, "Tolonglah di antara kalian ini keluarkan 1 M saja untuk membangunkan masjid bagi si mayit yang meninggal dunia ini." Kebayang nggak Bapak Ibu? Apa jawabannya 3 orang ini? Orang pertama mengatakan, "Ini kan takdir Allah, aku jadi kaya. Bukan karena si mayit tinggalkan wasiat, tapi ini karena takdir Allah." Intinya orang pertama tidak mau mengeluarkan sedekahnya. Yang 1 M saja untuk membangun masjid, padahal mereka dapat ratusan miliar. Orang kedua, apa jawabannya? "Wahai hakim, saya ini sudah terlalu lama miskin, hidup susah. Sekarang aku jadi kaya karena ketentuan Allah." Dan tidak ada wasiat pula dari si mayit. Orang kedua tidak memberi. Orang ketiga ada pelajaran buat kita ini. Orang ketiga mengatakan apa? Mengapa dulu si mayit ketika hidup tidak membangun masjid? Intinya ketiga-tiganya tidak mau mengeluarkan. Padahal mereka tidak pernah bermimpi jadi orang kaya raya. Apa pelajarannya bagi kita semua? Wala tumhil hatta idza balaghatil hulqum dari bulan kada wa kada wa qad kana li bulan. Jangan kau tunda sedekahmu, karena nanti ketika nafasmu sudah sampai di tenggorokan, engkau baru berucap untuk bulan sekian, untuk sholat anur sekian, untuk apa lagi? Kampung sebelah sekian, perbaikan jalan sekian, tak mampu kau berikan. Karena apa? Maut sudah merenggutmu, tak kau berikan itu dari si bulan. Maka pelajarannya 3 orang tadi, buat kita apa ibrahnya? Jangan mengandalkan amal pada siapapun. Menunda itu dampaknya buruk. Jangan mengandalkan amal pada siapapun, sekalipun pada keluarga kita. Ada jaminan nggak Bapak Ibu sekalian, ketika kita meninggal harta banyak, anak-anak kita pasti bersedekah untuk kita? Ada jaminan nggak? No garanti. Tidak ada jaminannya. Kalau mereka paham, kita ajari kebaikan, dilanjutkan, maka kita bahagia. Tapi kalau tidak, harta menjadi fitnah dan menjadi azab nantinya. Maka jangan tunda. Oke, anak-anak kita kasih pendidikan yang baik, alhamdulillah. Sudah kita nikahkan, alhamdulillah. Ada masih kelebihan finansial, kita bangunkan mereka rumah satu-satu. Tafadhol, mafi muskilah, malis kata orang Arab. Nggak ada masalah. Tapi jangan lupa untuk kita sendiri. Karena itu tadi. Semoga anak-anak kita paham nih kesempatan ini. Kalau nanti kita berkeluarga rahmatullah, anak-anak kita paham. Ada yang namanya ilmu wasiat. Sepertiga harta kita disedekahkan atas nama kita. Tapi yang paling mana Pak? Kita bikin dulu wasiat. Siap? Siap Bapak Ibu? Iya. Semoga itu jadi kebaikan buat kita. Karena apa? Ketika orang berkeluarga rahmatullah putus semua perkara, amal kita yang akan kita lakukan. Ini pelajaran jangan menunda. Sebab menunda itu menjadikan jalan buruk buat kita. Insya Allah. Terakhir ya, ini dibatasi waktu. Masya Allah. Ayo kalau kita cinta, ya, cinta kepada Rasulullah, jangan kita banyak berhujjah, banyak alasan. Sebab sunnah itu bukan sekedar dilakukan berpahala, tapi ditinggalkan
Katanya nggak apa-apa. Sunnah itu dilakukan berpahala, ditinggalkan rugi nian, rugi banget. Ayo kita hidup dalam cinta kepada sunnah Rasulullah SAW. Akhirnya di penghujung yang singkat ini, semoga renungan cinta pada Rasulullah kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah. Saya lihat di sini wajah-wajah ahli surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ingat, kelak kita pingin sehidup. Masih ingat syairnya enggak? Nah, salah satu cara jalan ke surga, ingat ya, selain kita beramal soleh, jangan menyimpan dendam. Lupakan kesalahan orang, kezaliman orang, karena pahalanya sangat besar. Ini yang saya katakan, ayo, mata memandang ke langit biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah memaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wal afu minkum wa ma uridu illa mastata'tu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.